Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NDN, partner Indonesia berdaya mulia. Sobat profesional yang saya hormati, kembali saya akan melanjutkan pada video sebelumnya. Melanjutkan tentang kisah sang sufi, di mana saat itu sang sufi bersama dengan sang raja melakukan perburuan dan sang raja jari kelinggingnya terputus karena senjata yang dipakai pelurunya melesat begitu cepat dan kemudian tersungkur sang raja dan kemudian tertangkap oleh suku kanibal ketika melakukan perburuan pada tahun berikutnya. Saat itu sang raja bersama dengan dua pengawal yang ternyata juga lolos dari pembantaian kepala suku. Dalam perjalanan, sang raja mengira bahwa sang suku hebat karena mengetahui bahwa dia adalah seorang raja. Tapi kemudian raja berpikir, kalau aku raja dibebaskan, lantas mengapa ada dua anak buah saya, ada prajurit saya yang dibebaskan? Maka kemudian sang raja bertanya kepada sang prajurit pertama, mengapa engkau dibebaskan? Maka sang prajurit pertama mengatakan, ampun baginda, hamba tidak tahu. Maka kemudian tanya kepada prajurit yang kedua, mengapa kamu juga dibebaskan? Prajurit yang kedua ini pun mengatakan, ampun baginda, sepertinya ketika saya ditendang oleh suku kanibal tadi, ketua suku kanibal tadi, saya diraba lengan atas sebelah kanan hamba, dan lengan kanan atas sebelah kanan hamba ini patah karena peperangan beberapa tahun yang lalu. Maka kemudian prajurit yang pertama pun akhirnya ingat dan menimpali bahwa tadi sebelum hamba ditendang, kepala suku itu juga meraba tulang rusuk hamba yang sebelah kiri, dan tulang rusuk hamba sebelah kiri ini juga patah karena pertempuran beberapa tahun yang lalu. Sobat profesional, tahukah Anda apa yang saat itu dirasakan oleh sang raja? Maka sang raja kemudian berdiri dengan termenung, matanya seolah ingin mengungkapkan sebuah penyesalan, sambil mengangkat jari tangannya, memandang jari kelinggingnya yang patah. Dan ia bergumam, yang dimaksud oleh sang sufi itu sebenarnya adalah ini. Aku dibebaskan bukan karena aku seorang raja, tetapi aku dibebaskan oleh kepala suku tadi karena jari kelingkingku patah akibat terkena peluru senjata yang macet tersebut. Sobat profesional, akhirnya sang raja bersama dengan dua pengawal ini berusaha untuk sampai di kerajaan. Dan ketika sampai di kerajaan, maka yang dituju adalah penjara, tempat di mana sang sufi berada. Maka kemudian di penjara sang sufi dipeluk dari belakang setelah pintu dibuka. Maka kemudian mengatakan, Sufi, maafkan saya tidak mengetahui makna dibalik kalimat yang selalu engkau ucapkan. Dan saat itu, sobat profesional, apa yang dikatakan oleh sang sufi masih dengan kalimat yang sama dan bisa Anda ucapkan, dan kalimat ini bekerja. Kalimat itu adalah, ini adalah sesuatu yang baik. Maka kemudian sang raja menyampaikan kepada sang sufi, Sufi, maka malam ini aku minta engkau untuk hadir dalam rapat bersama dengan seluruh keluarga kerajaan, bersama dengan seluruh menteri, bersama dengan seluruh panglima perang. Engkau sampaikan pelajaran di balik kalimat yang sering engkau sampaikan kepada saya. Sobat profesional, akhirnya malam itu sang sufi datang di tengah-tengah pertemuan besar keluarga kerajaan, para menteri, dan para panglima. Maka kemudian sang sufi menyampaikan sebuah kalimat, menyampaikan sebuah nasihat. Dan nasihat ini adalah menjadi sebuah kata kunci, menjadi sebuah tips, menjadi sebuah trik yang bisa, bukan hanya bisa, yang harus Anda lakukan agar Anda selalu mampu memunculkan emosi yang positif sekalipun Anda bertemu dengan sesuatu, bertemu dengan kejadian yang tidak menyenangkan bagi diri Anda. Sang sufi mengatakan kepada para sang raja dan kepada seluruh hadirin, dan perkataan ini pula yang saya sampaikan kepada sobat profesional semua. Sang sufi mengatakan, wahai sang raja, ada kalanya sesuatu itu sangat menyenangkan bagi kita. Sesuatu itu adalah sesuatu yang indah bagi kita. Sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang indah ini bisa jadi adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak baik bagi diri kita. Namun sebaliknya, ada sesuatu yang sesungguhnya dia adalah tidak menyenangkan.
tidak indah, bahkan sungguh menyedihkan. Tapi sesungguhnya yang tidak enak, sesuatu yang tidak indah, sesuatu yang bahkan menyedihkan bagi kita saat ini adalah sesuatu yang sesungguhnya baik bagi diri kita. Bahkan bukan hanya baik, tapi sesuatu itu adalah terbaik bagi diri kita. Jika seandainya sang raja jari kelingkingnya tidak terputus, maka sang raja sudah pasti akan mati karena akan disembelih oleh ketua suku itu. Demikian juga hamba. Jika seandainya hamba, kata sang sufi, jika engkau sang raja tidak memasukkan hamba ke dalam penjara, maka sudah barang pasti hamba juga akan dibunuh oleh ketua suku itu. Karena sudah pasti hamba akan tuan raja ajak berburu pada perburuan yang kemarin. Sobat profesional, inilah tipsnya bagaimana Anda selalu bisa dan bukan selalu bisa, harus selalu memilih memunculkan pilihan emosi yang positif. Karena emosi yang positif selalu memberikan hasil yang positif, sekalipun kondisinya sesuatu itu adalah sesuatu yang negatif. Karena pada dasarnya seorang profesional adalah seseorang yang mereka tahu kapan akan menahan emosinya dan kapan dia akan melepaskan emosinya. Sebuah cerita yang tidak kalah menginspirasi bagi diri Anda. Saat dulu saya kuliah akhir semester, saya aktif di sebuah organisasi di kampus. Saya bertemu dengan seorang ketua organisasi tersebut. Orangnya berasal dari Jawa Barat. Kami satu kontrakan saat itu. Kemudian beliau memiliki sebuah motor tua yang saat itu dipinjam oleh adik kelasnya. Dan kemudian terjadi kecelakaan dengan motor yang dibawanya. Kecelakaan di daerah Gombel menuju daerah Tembalang. Sobat profesional, kemudian disampaikan sama sang adik kelas ketua organisasi saya, "Mas, motornya rusak karena saya kecelakaan di tanjakan Gombel." Apa yang dikatakan oleh sang ketua organisasi saya? Maka beliau mengatakan, "Tidak apa-apa, Bedi. Motor rusak bisa diperbaiki. Yang penting dirimu selamat." Luar biasa. Ketika saat itu saya menyaksikan sebuah emosi yang begitu terkelola dengan baik. Dan saat itu selesailah. Saya melihat sebuah kejadian yang begitu menginspirasi bahwa bisa memanajemen emosi dengan baik. Sobat profesional, pada malam hari ketika saya tertidur, kurang lebih sekitar jam 9, jam 10, saya mendengar ada suara tembok terpukul. Duk, 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 dari kamar sebelah. Saya kemudian bergegas dan kemudian saya mengetok pintu dari ketua organisasi saya. Saya ketok-ketok, kemudian saya teriak-teriak, Pak, ada apa?" Maka kemudian pintu dibuka dengan senyum khas beliau. Beliau mengatakan, "Tidak apa-apa, Mas Saudi, tidak ada apa-apa. Saya hanya meluapkan emosi dan energi negatif saya karena motor saya rusak." Sobat profesional, jadi emosi sekalipun tidak bisa terkeluarkan emosi baik, namun kemampuan Anda untuk mengelolanya sehingga tahu kapan Anda harus melepaskannya akan tetap memberikan hasil yang positif. Jadi ternyata motornya rusak, sang ketua organisasi saya tadi sebenarnya ada sebuah emosi negatif yang akan muncul, namun ditahan dan kemudian diluapkan dengan cara memukul tembok tersebut. Sobat profesional, apakah bekerja? Tentang sikap emosi positif yang ditunjukkan ini sangat bekerja. Suatu malam ternyata kontrakan kami didatangi oleh keluarga adik kelas yang membawa sepeda motor tersebut. Dan Anda tahu, bapak, ibu, serta kakak perempuannya cantik sekali. Dan saat itu sang bapak dari adik kelas ini mengatakan, "Siapa di sini yang namanya, sebut saja namanya Teguh. Siapa di sini yang namanya Teguh?" Maka kemudian kami berdua terdiam. Kemudian Pak Teguh mengatakan, "Saya, Pak." Maka kemudian dipeluk sama bapaknya dari sang adik kelas Pak Teguh ini. Dan kemudian sang bapak dari adik kelasnya Pak Teguh ini mengatakan, "Saya berterima kasih. Saya mendapatkan cerita dari anak laki-laki saya bahwa Anda memiliki sikap yang luar biasa bijaksana. Jika Anda belum punya pacar, maka kakaknya Teguh ini saya persilahkan untuk menjadi pacar dan istri Anda." Sobat profesional, inilah kekuatan bagaimana mampu mengelola emosi yang positif. Ketika Anda mampu mengeluarkan emosi yang positif, maka Anda akan mendapatkan hasil yang positif. Sobat profesional, jika memang mengeluarkan
emosi positif atau emosi negatif ini adalah pilihan bagi Anda, maka rasanya menjadi sangat tidak bijak dan menjadi salah ketika Anda masih memilih berusaha menampilkan emosi yang negatif. Apapun kondisinya, dimanapun tempatnya, siapapun orangnya yang mendesak diri Anda untuk mengeluarkan emosi negatif, maka sebaiknya Anda diam, bertahan sejenak, tarik nafas panjang, dan kemudian Anda tahan, Anda kelola emosi, sehingga yang keluar adalah perkataan, ini adalah sesuatu yang baik. Sobat profesional, semoga bermanfaat video tentang bagaimana mengelola emosi Anda. Karena mengelola emosi Anda sehingga Anda mampu terus memunculkan emosi yang positif akan menjadikan diri Anda matang dan dewasa. Sehingga Anda mampu berjalan seorang diri. Sehingga Anda akan mampu menarik atasan Anda, menarik perhatian dari organisasi Anda. Karena Anda adalah orang yang sudah cukup siap untuk mendapatkan situasi dan kondisi apapun. Anda sudah cukup layak untuk mendapatkan posisi dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Yang sesuatu dan kondisi itu tidak pasti. Namun Anda sudah memastikan diri Anda mampu mengelola emosi dengan baik, selalu positif emosi yang keluar, sikap positif yang Anda tunjukkan, dan sukses untuk Anda. Terima kasih, sampai ketemu pada video inspiratif selanjutnya. Tetap bersama dengan channel Nusa Daya Mulia. Salam NDM, partner Indonesia berdaya mulia. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.